Sahabat Yantum, percaya nggak kalau pintu rumah itu ibarat wajahnya rumah? Nah, kalau pintunya kece, rumahnya juga kelihatan makin keren ya. Tapi selain itu, soal gaya, ternyata memilih pintu rumah juga harus dipikirkan sobat. Kita harus memikirkan matang-matang tentang memilih pintu. Mulai dari desainnya, materialnya, sampai warnanya. Semua itu bisa mempengaruhi tampilan rumah dan bahkan ada yang percaya bahwa akan mendapatkan keberuntungan dari memilih pintu itu sendiri. Jadi sahabat YouTube semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tentang tips-tips cara memilih pintu ya. Pertama yang harus kita pikirkan itu material pintunya sahabat semuanya. Jadi jangan sampai cuma mikirin estetika saja. Di sini kita harus memikirkan tahan lamanya juga ya. Nah, ada beberapa pilihan material yang mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk memilih pintu yang sesuai dengan tahan lamanya itu. Yang pertama sahabat semuanya, pintu kayu ya. Untuk pintu kayu, ini cocok buat yang suka dengan tampilan klasik ataupun elegan. Namun di sini kita harus hati-hati juga untuk memilih pintu kayu ya. Pintu kayu yang tahan dari rayap, biasanya seperti itu. Seperti misalnya kita milih jati, mahoni, dan material pintu yang sama lain. Yang selanjutnya pintu besi. Nah, ada juga orang yang membuat pintu dari besi. Ini membuat pintu mengutamakan keamanan. Besi bisa menjadi pilihan, tapi harus sering dicek biar nggak berkarat. Ini ada karatnya biasa. Selanjutnya pintu aluminium atau pintu UPVC. Nah, buat rumah minimalis modern biasanya ini juara banget ya. Selain ringan, tahan lama, terus juga nggak gampang keropos, pintu ini cukup keren, lagi tren saat ini. Dan yang selanjutnya adalah pintu kaca. Ini juga bisa jadi salah satu pilihan bikin rumah kelihatan mewah dan terang, tapi pastikan pakai kaca yang tempered biar aman ya. Bukan sembarang kaca. Jadi sahabat semuanya, sebelum beli kita harus pikirin dulu kebutuhan dan konsep rumah kita ya, untuk memilih pintu itu sendiri. Selain material, model pintu juga harus pas, aman, terus juga sama konsep rumah biar nggak tabrakan desainnya. Nah, kita harus memikirkan desainnya juga ya. Ini beberapa rekomendasi sesuai dengan konsep rumah. Kita bakal simak untuk desainnya ya. Yang pertama, rumah minimalis. Sahabat semuanya, untuk memilih pintu dengan desain rumah minimalis, kita pilih pintu dengan desain yang simple. Biasanya warnanya netral kayak putih, hitam, ataupun coklat muda ya. Kalian tahulah desain-desain rumah minimalis menggunakan pintu-pintu seperti itu. Yang kedua sahabat semuanya, yang kedua adalah rumah klasik. Kalau kalian suka dengan konsep rumah klasik, pintu ukiran dari kayu jati ini bakal menjadi salah satu rumah yang megah kalau menggunakan pintu ukiran seperti dari kayu jati tersebut. Selanjutnya rumah modern industrial. Pintu kombinasi besi dan kaca bening bisa kasih kesan modern dan stylish. Selanjutnya sahabat semuanya, untuk rumah tradisional. Nah, kalau kalian suka vibes etnik, bisa pilih pintu dengan ukiran khas daerah seperti Jawa ataupun Bali. Misalnya sekarang ukiran-ukiran Jepara dan lain sebagainya, itu rumah etnik ya. Pokoknya sahabat semuanya, kalian itu jangan salah pilih. Pilih pintu yang bisa ngeboost tampilan rumah kalian biar makin estetik ya. Pilih pintu yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Sahabat YouTube, tahu nggak sih kalau warna pintu juga bisa ngaruh ke suasana rumah? Nah, ini yang kita harus bahas di sini. Bahkan dalam Feng Shui sahabat, warna pintu bisa mendatangkan energi tertentu. Kita harus bisa memilihnya. Ini bisa dipercaya atau tidak. Yang pertama, warna merah.
Warna merah merupakan simbol keberanian energi dan keberuntungan. Ini cocok buat rumah yang mau vibes-nya lebih hidup. Jadi kalau kalian suka rumah yang pengen lebih hidup gitu kelihatannya, nah gunakan warna merah. Selanjutnya, pintu dengan warna hitam. Ini terlihat elegan dan misterius. Biasanya cocok buat rumah modern dan industrial. Banyak yang menggunakan rumah-rumah dengan konsep warna hitam pintunya ya. Ini memang terlihat elegan dan modern gitu. Apalagi di luar negeri itu banyak sekali yang menggunakan warna-warna pintu dengan warna hitam. Selanjutnya, rumah dengan pintu warna coklat ataupun kayu alami. Nah ini cenderung hangat, nyaman, dan cocok buat rumah bernuansa alami. Indonesia lebih banyak menggunakan rumah seperti itu. Selain itu juga warna putih. Warna putih ini cenderung bersih, simpel, dan bikin rumah terlihat lebih luas. Ini gunanya warna putih bisa membuat ruangan menjadi luas, terlihat luas ya. Dan terakhir adalah hijau ataupun warna biru. Ini memberikan kesan fresh, damai, dan menenangkan. Kalian boleh pilih warna apa aja untuk pintu rumah kalian yang sesuai dengan selera kalian semuanya. Semuanya, selain kita mikirin estetikanya, warna pintu juga bisa dipilih sesuai vibes yang pengen kamu ciptakan di rumah kita sendiri gitu. Seperti apa, warnanya seperti apa, modelnya seperti apa, apakah kalian mau percaya dengan Feng Shui, percaya dengan hal-hal lainnya yang mungkin banyak orang sebutkan tentang pintu itu sendiri. Nah, ini yang sering disepelekan sahabat Yantub semuanya. Ukuran pintu itu penting banget buat kenyamanan dan tampilan rumah. Kebayangkan jika rumah gede tapi pintunya kecil banget, itu nggak balance banget ya. Lebar pintu idealnya minimal 80 cm ya, biar gampang dilewati. Apalagi kalau sering angkat-angkat barang besar. Tinggi pintu idealnya biasanya sekitar 2 sampai 2,5 meter, biar proporsional sama tinggi rumah itu sendiri. Ada double door ataupun single door. Kalau rumah luas, misalnya double door ataupun 2 pintu bisa jadi pilihan biar lebih mewah ya, dan lebih keren gitu. Biasanya itu pintu pupu seperti itu. Intinya, sesuaikan ukuran pintu dengan luas rumah, biar nggak kelihatan aneh. Sahabat Yantub semuanya, masih di channel Yantub dan kita masih membahas tentang pintu ya. Nah, untuk pintu itu juga menurut beberapa orang, menurut Feng Shui, terus juga orang-orang terdahulu ya, kita jangan menempatkan pintu itu lurus semua. Misalnya pintu depannya lurus dengan pintu tengah sampai ke pintu dapur. Konon katanya itu bisa membuat rezeki yang mau masuk ke rumah itu jadi hilang gitu ya. Oke sahabat semuanya, itu tadi beberapa rekomendasi dan tips tentang memilih pintu buat kalian semua.